Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 mata kuliah perilaku organisasi. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau maksud yang dilakukan melalui satu pihak atau seseorang kepada pihak atau orang lain, baik dilakukan secara langsung atau melalui media. Penggunaan media bisa beragam bentuk seperti melalui surat, telepon, email, fax, SMS, dan berbagai media lainnya yang saat ini sudah mulai bermunculan ya, seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Termasuk mempergunakan simbol-simbol dan sandi-sandi yang berbentuk ungkapan, namun telah disederhanakan. Bagaimanapun, simbol dan sandi adalah sebuah bahasa yang ditujukan kepada pihak penerima pesan dan bertujuan agar pesan tersebut bisa dimengerti serta dilaksanakan. Menurut Stephen L. McShane dan Mary Ann von Grinow, mengemukakan bahwa komunikasi menunjukkan pada proses dengan mana informasi dikirim dan dipahami di antara dua orang atau lebih. Menurut Robert Krittner dan Angelo Kinicki, komunikasi merupakan pertukaran informasi antara sender dan receiver dan menarik kesimpulan sebagai persepsi tentang makna sesuatu antara individual yang terlibat. Bahkan dalam catatan sejarah menyebutkan bagaimana di masa perang bahasa sandi itu menjadi begitu penting untuk dipahami, termasuk bagaimana agar dimiliki kemampuan untuk menerjemahkannya. Sehingga mereka-mereka yang ahli dalam memahami bahasa sandi pada saat itu ya, pada masa perang, itu sangat dijaga dan dikawal. Karena itu menyangkut dengan rahasia strategi perang, apalagi jika diketahui oleh pihak musuh. Kemudian ada fungsi komunikasi. Menurut Stephen Robbins dan Timothy Judge, terdapat 4 fungsi utama dari komunikasi, yaitu yang pertama sebagai pengendalian. Komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara. Organisasi memiliki otoritas hierarki atau wewenang dan panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai motivasi. Komunikasi membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik dilakukan, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerjanya. Lalu yang ketiga sebagai penyertaan emosi, pernyataan emosional. Kelompok kerja merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerja. Komunikasi di dalam kelompok itu adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan juga prestasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai informasi. Fungsi ini untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu atau kelompok ya bentuknya untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai pilihan yang muncul. Lalu ada aliran komunikasi. Menurut Fred Lutans dan Jonathan Peydoh, komunikasi dapat mengalir dalam dua arah, downward communication dan upward communication. Komunikasi ke bawah dan juga komunikasi ke atas. Downward communication adalah komunikasi yang terjalin ketika jajaran manajemen mengirimkan pesan kepada karyawannya. Jadi penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada karyawan-karyawan mereka. Lalu kalau upward communication adalah berlangsungnya komunikasi yang terjadi ketika karyawan mengirimkan pesan kepada atasannya. Jadi sebaliknya ya. Nah, biasanya model komunikasi seperti ini terjadi pada saat karyawan ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, ataupun laporan. Nah, lalu ada proses komunikasi. Menurut Wibowo, secara umum, tahapan dalam komunikasi dapat disampaikan sebagai berikut. Jadi ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi. Ada sender, ada encoding, message, channel, decoding, receiver, noise, dan juga feedback.
Saya akan share model proses ini. Biar teman-teman mungkin lebih bisa memahami gitu ketika menggunakan gambar penjelasannya. Nah, di sini ada model proses komunikasi yang unsur-unsur di dalamnya sama dengan yang dijelaskan di slide tadi. Yang pertama ada sender atau pengirim. Pengirim ini adalah individu atau bisa juga kelompok atau organisasi yang memulai komunikasi yang dikenal dengan sebutan komunikator. Sumber ini awalnya bertanggung jawab atas keberhasilan dari pesan tersebut. Pengalaman, kemudian sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi, dan budaya itu mempengaruhi pengiriman pesan yang ingin disampaikan. Lalu kedua, ada encoding atau pengkodean. Ini adalah langkah pertama yang dihadapi pengirim, melibatkan proses pengkodaan atau encoding pesan. Untuk menyampaikan makna, pengirim harus memulai encoding, yaitu menerjemahkan informasi menjadi sebuah pesan dalam bentuk simbol yang mempresentasikan ide atau konsep yang akan disampaikan. Lalu ada pesan atau message. Semua komunikasi itu dimulainya dengan adanya pesan dulu, ya kan, yang ingin disampaikan. Nah, pesan dalam komunikasi ini banyak bentuknya, bisa berupa ide, pemikiran, informasi, ataupun instruksi. Lalu ada medianya atau saluran atau channel. Media ini adalah sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan. Sebagian besar saluran itu berupa lisan atau tulisan. Tapi saat ini saluran visual menjadi lebih umum seiring perkembangan teknologi yang ada. Saluran umum termasuk telepon dan berbagai bentuk tertulis seperti misalnya memo, kalau di kantor, surat, dan juga laporan. Efektivitas berbagai saluran itu berfluktuasi tergantung pada karakteristik komunikasinya. Misalnya, ketika umpan balik segera diperlukan, saluran komunikasi lisan akan lebih efektif karena ketidakpastian dapat dibereskan saat itu juga. Jadi ketika kita butuh feedback segera, kita butuh memastikan bahwa receiver ini memahami apa yang kita sampaikan, maka sebaiknya gunakanlah media lisan. Jadi kita bisa langsung mengkoreksi ketika memang ternyata receiver ini mengalami kesalahpahaman. Lalu ada decoding atau pengkodean. Jadi setelah saluran kita pilih mau pakai saluran yang mana atau mau pakai media yang mana, pesan memasuki tahap decoding dari proses komunikasi. Decoding dilakukan oleh penerima. Jadi kalau encoding tadi oleh sender, kalau decoding dilakukan oleh receiver. Jadi setelah pesan diterima dan diperiksa, kemudian stimulus dikirimkan ke otak untuk diinterpretasikan untuk memberikan beberapa jenis makna kepada receiver ini. Tahap pemrosesan inilah yang merupakan decoding. Penerima mulai menafsirkan simbol yang dikirim oleh pengirim, kemudian menerjemahkan pesan ke rangkaian pengalaman mereka sendiri untuk membuat simbol itu jadi bermakna. Komunikasi yang berhasil terjadi ketika penerima menafsirkan pesan pengirim dengan benar sesuai yang dimaksudkan oleh pengirimnya. Lalu penerima itu sendiri atau kita sebut dengan receiver. Ini adalah individu atau kelompok ya bisa juga yang menjadi tujuan pesan tersebut. Semua interpretasi oleh penerima itu dipengaruhi oleh pengalaman, sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi, dan juga budaya yang mereka miliki. Lalu mereka bisa mendapatkan pesan yang ingin memang disampaikan oleh sender. Kemudian ada yang kecil di tengah itu gangguan atau noise. Meskipun proses komunikasinya tampak terlihat sederhana, tapi sebenarnya itu tidak. Jadi hambatan atau gangguan tertentu muncul dengan sendirinya selama proses berlangsung. Hambatan itu merupakan faktor yang berdampak negatif tentunya pada proses komunikasi ini. Jadi beberapa hambatan yang paling umum itu adalah pada saat penggunaan media salurannya tidak tepat, kemudian bahasanya mungkin salah, atau kata-katanya bertentangan dengan bahasa tubuh, dia maksudnya iya tapi dia geleng gitu. Dan kebisingan. Nah, kebisingan ini bisa terjadi di dalam setiap proses yang ada. Bisa pada saat encoding, bisa pada saat decoding, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir,
Setelah receiver mendapatkan pesan itu, kemudian dia merespon, maka terjadilah feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah mata rantai terakhir dalam rantai proses komunikasi. Setelah menerima pesan, penerima menanggapi dengan cara tertentu dan memberi sinyal tanggapan kepada pengirimnya. Sinyal tersebut dapat berupa komentar lisan atau pesan tertulis atau misalnya hanya sekedar senyuman, anggukan, dan lain-lain. Tanpa umpan balik, pengirim tidak dapat memastikan bahwa penerima itu betul menafsirkan apa yang ingin dia sampaikan. Umpan balik adalah komponen kunci dalam proses komunikasi karena memungkinkan pengirim untuk mengevaluasi keefektifan pesan. Sudah betul atau tidak ya makna yang tersampaikan. Umpan balik pada akhirnya memberikan kesempatan bagi pengirim untuk mengambil tindakan korektif untuk mengklarifikasi pesan yang ternyata misalnya salah gitu dipahami oleh receiver. Jadi bisa dia koreksi. Itu tadi model proses komunikasi. Sekarang kita kembali ke materi yang ada di slide. Oke, berikutnya adalah gangguan komunikasi atau noise. Tadi sudah kita bahas juga secara lebih rinci. Penyebab utama dari noise yang merupakan gangguan dalam komunikasi berasal dari kenyataan bahwa sender dan receiver masing-masing tampak dalam dunia yang unik dan pribadi. Budaya tidak hanya mendikte siapa berbicara dengan siapa, kemudian tentang apa, dan bagaimana komunikasi berjalan. Budaya adalah dasar dari komunikasi. Apabila budaya bervariasi, praktik komunikasinya juga nanti bervariasi. Kita ambil contoh. Misalnya ada orang kalau menunjuk itu pakai telunjuk. Itu kan yang umum kita ketahui ya. Tapi kalau misalnya kalian berada di Jawa, maka kalian akan dianggap tidak sopan. Karena budaya Jawa adalah menunjuk menggunakan jempol misalnya. Nah, itu adalah merupakan perbedaan dari budaya yang bervariasi, sehingga komunikasinya juga nanti akan bervariasi, gitu ya. Itu merupakan salah satu noise yang muncul yang bisa mengganggu komunikasi. Lalu komunikasi verbal dan nonverbal. Bentuk cara berkomunikasi mampu mempengaruhi sampainya sebuah pesan secara cepat atau lambat, termasuk pesan yang ditangkap jadi salah dimengerti. Dalam konteks ilmu komunikasi, sering dijelaskan tentang dua bentuk komunikasi yang sering terjadi, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dianggap sebagai bentuk komunikasi yang jelas dan tegas, seperti perintah keputusan baik dalam bentuk lisan dan juga tulisan. Karena kesalahan dari sebuah perintah bisa berakibat pada gagalnya pekerjaan yang akan dilaksanakan nantinya. Sehingga jika sebuah perintah dibuat harus menggambarkan segala kejelasan pekerjaan yang akan dikerjakan, termasuk mengawal berlangsungnya pekerjaan tersebut hingga selesai. Nah, artinya komunikasi akan terus berlangsung selama proses itu diperlukan. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Nah, kalau komunikasi nonverbal ini adalah suatu komunikasi yang berlangsung secara samar-samar, namun bisa ditangkap itu sebagai bentuk komunikasi. Contoh, ketika seorang mengedipkan mata pada teman di depannya, atau misalnya menggeleng-gelengkan kepala, atau misalnya mengerutkan dahi, kemudian melipat tangan di dada, gitu ya, itu adalah bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Jadi tidak ada ungkapan secara langsung, tapi menggunakan simbol-simbol atau bahasa-bahasa tubuh. Sebuah produk diperkenalkan kepada konsumen harus menggambarkan bahasa yang bisa dimengerti oleh konsumen dan lebih jauh menggambarkan bagian dari pribadi konsumen itu sendiri. Dalam bahasa pemasaran itu disebut dengan brand personality. Menurut Ricky W. Griffin, peneliti menemukan beberapa fakta. Yang pertama, konsumen cenderung menentukan ciri-ciri produk atau merek. Yang kedua, brand personality menciptakan ekspektasi tentang ciri-ciri kunci, kinerja, dan kegunaan produk, serta layanan yang mendampinginya. Ketiga, brand personality sering menjadi dasar hubungan jangka panjang antara konsumen dan merek. Jadi dapat disimpulkan bahwa brand personality memegang peran penting untuk membangun persepsi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Dengan brand personality yang kuat, maka customer akan merasa bahwa brand tersebut sesuai gitu ya dengan karakter atau kepribadiannya, di mana customer akan merasa nyaman ketika menggunakannya dan merasa berinteraksi secara emosional dengan brand tersebut. Hambatan dalam komunikasi. Menurut Fred Lutans dan Jonathan Pedoh, hambatan komunikasi dapat berupa bahasa, persepsi, budaya, dan komunikasi nonverbal. Language barriers, perbedaan antara sender dan receiver merupakan masalah utama dalam komunikasi antar budaya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang, kemudian bahasa yang kita gunakan itu berbeda, tentu saja itu menjadi hambatan. Karena belum tentu lawan bicara kita mengerti, memahami apa maksud yang kita bicarakan ketika bahasa yang kita gunakan ini tidak digunakan oleh lawan bicara kita. Lalu perceptual barriers. Persepsi adalah pandangan orang tentang realitas. Bagaimana orang melihat realitas itu bervariasi dan akan mempengaruhi pertimbangan dan pengambilan keputusan mereka. Jadi persepsi itu juga sangat menentukan makna dari pesan yang disampaikan. Ketika kedua orang ini atau kedua kelompok ini berkomunikasi namun memiliki persepsi yang berbeda, maka pesannya pun juga bisa diartikan dengan pesan yang berbeda. Yang ketiga, impact of culture. Budaya dapat mempengaruhi komunikasi dengan beberapa cara, di antaranya melalui dampak nilai kultural. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahan interpretasi. Seperti tadi ya, kita maksudnya mau menunjuk gitu ya dengan telunjuk yang seperti biasa kita lakukan, namun mungkin berdasarkan budayanya, maka itu dianggap tidak sopan sehingga bisa menyinggung. Nah, itu kan akan terjadi kesalahpahaman. Itu merupakan salah satu contoh hambatan dalam komunikasi dikarenakan oleh budaya. Lalu yang keempat, non-verbal communication. Komunikasi nonverbal adalah merupakan transfer makna melalui sarana bahasa tubuh dan menggunakan ruang fisik. Nah, ini seperti kalau sekarang bahasanya tuh kode-kodean, gitu ya. Kita nggak tahu maksudnya apa, karena tidak ada secara verbal komunikasinya, namun hanya menggunakan kode. Misalnya tadi, anggukan kepala, gelengan kepala, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa sebenarnya itu nggak sih yang ingin disampaikan oleh sang sender gitu ya. Karena ada misalnya contoh gelengan kepala di suatu negara itu dianggap iya. Padahal secara umum kita tahunya kalau gelengan kepala artinya tidak gitu ya. Itu merupakan salah satu nonverbal communication yang bisa menghambat proses komunikasi. Langkah memperbaiki komunikasi. Menurut Stephen L. McShane dan Mary Ann von Glino, menekankan bahwa efektivitas komunikasi tergantung pada kemampuan sender dan receiver untuk secara efisien dan akurat input, memberi sandi dan decode, memecahkan sandi informasi. Jadi bagaimana mereka menerjemahkan ke dalam kode dan menafsirkan bentuk kode tersebut. Selanjutnya, Stephen L. McShane dan Mary Ann von Glino menyatakan 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas input dan decode, yaitu yang pertama, kemampuan dan motivasi sender dan receiver berkomunikasi dalam saluran komunikasi. Kemampuan dan motivasinya harus dalam ranah yang sama gitu ya, agar saling memahami apa makna pesan yang tersampaikan tadi. Kemudian yang kedua, suatu tindakan di mana semua pihak mempunyai buku kode, kamus, simbol, bahasa, gerak isyarat, corak khas, dan antara lain, dan alat lain yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi kita paham gitu ya, kadang misalnya dalam satu komunitas mungkin ada istilah-istilah tertentu, ada simbol-simbol tertentu yang memiliki makna berbeda dengan arti secara umum gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa sesama unsur yang ada dalam proses komunikasi tersebut memahami, atau kita bilang istilahnya memiliki buku kode tersebut. Kemudian yang ketiga, tingkat di mana kedua pihak mempunyai model mental bersama tentang konteks topik. Nah, ini juga harus dipastikan bahwa kita lagi membahas konteks yang sama. Jangan nanti udah ngalor ngidul istilahnya gitu ya, membahas berkomunikasi, tapi ternyata konteks yang dibahas ini berbeda. Akhirnya nanti bisa terjadi kesalahpahaman, bisa terjadi ketidaksambungan antara pembicaraan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah pengalaman sender dalam mengkomunikasikan pesan. Karena orang menjadi lebih terbiasa dengan masalahnya, mereka mengembangkan bahasa yang lebih efisien dan bersemangat untuk menjelaskan subjek.
Contohnya adalah profesi customer service. Mereka sering mendengarkan keluhan pelanggan, sering berhadapan dengan pelanggan atau nasabah gitu ya. Nah, itu akan memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Di awal mereka menjadi customer service mungkin ikutan panik, ikutan bingung gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, semakin di sini katanya pengalaman sender semakin banyak, maka dia akan semakin lebih mudah juga untuk berkomunikasi. Menggunakan bahasa-bahasa yang lebih efisien, bisa lebih menenangkan, bisa lebih solutif, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi materi yang harus disampaikan pada materi minggu ke-10 ini, yaitu tentang komunikasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.